Wartawan. Mau masuk ya? Masuk. Kita mau masuk kayaknya. Masuk Pak. Jadi gambar Pak. Ini desain tampaknya Pak. Jadi memang dari tampak ini kita menyelesaikan konsep lokal. Jadi seperti konsep gigi palang dan kemudian adapun konsep strukturnya makanya kita menggunakan membran atau kemudian area podium itu ada 4 lantai termasuk area PVC dan pengelola Pak. Kemudian akses untuk penonton itu dari depan, sedangkan akses VIP itu dari belakang. Panggil ketutup KNPI. Nanti KNPI di sini Pak. KNPI di sini. Kita sekarang berada di posisi sini Pak. Akses masuk ya. Dari ini Pak. KNPI di sini Pak. Di sini nanti kena akses untuk sirkulasi VIP official sama official lain Pak. Kan dulunya kan agak ke sini Pak, tapi waktu karena mulai bongkar juga jadi agak digeser begitu ya. Jadi space white space-nya jadi lebih besar. Jadi emang ada concern di safety Pak. Posisi KNP itu di sini Pak. Iya. Jadi 6 blok view dari belakang. Jadi memang kita mau dari konsep plasanya ada interaksi antara itu masih tetap Pak. Itu masih tetap Pak. Nanti ininya kita perbaiki Pak. Kita perbaiki Atletik nih Pak, atletik Pak. ya sisi. Udah masuk bolanya. Ada Pak. Tukang atletik Pak. Nah, cuma Dengan 15 sama 10. yang existing sekarang ini sama Jadi bisa software physical terpisah. Yang KNPI itu diusut juga. Ya. Ya. Siap. Bongkar. Cari lokasi lain. Cari lokasi lain. Sebagai keindahannya. Karena ini kan salah satu ikon kita. Istana Indonesia itu ikon. olahraga lain. Ya, basket, futsal, jadi diharapkan jadi memang nanti ada tanggal apa melewati area Ada lagi yang terakhir. Belum mas, ikut aja ikut. Lu bawa mobil sendiri emang? Nebek ya? Nebek. Ada sponsor. Ini di negara lain 4-5 tahun loh Pak. Bikinnya Pak di Rio, di London, di Brisbane itu 4-5 tahun Pak. Di sini 2 tahun Pak. Karena desain-desainnya banyak yang kita pakai modular Pak. Kalau nggak gitu nggak jadi Pak. desain fotonya seperti Paham Mbak ini. Bahannya Pak, pekerjaannya nggak kayak gini Pak. Pahamnya berapa lama? itu bisa kayunya sendiri yang sendirian itu Wow. Kalau trennya Pak. mana seperti nah ini yang repot
bisa. Itu aja jelasin. Biasanya ya Pak, kamu Iwan. Silakan Pak, silakan Pak. Pak, gimana Pak peninjauannya hari Ya, ini? Oh, intronya jelasin. Kalau progres sendiri, ini ada proses desain MBU. Velodrome. Sampai saat ini ada 40%. Di build-nya sendiri di lapangan itu lebih cepat 4%. 40% untuk total, kecepatannya ada 4%. Juni 2016 ya. Pak, rencananya apakah Target kita Juni 2018, tapi komitmen tekad dari pelaksanaan di lapangan itu bisa lebih cepat dengan terbukti dengan positif progres. ada tantangan? Kalau tantangan sebenarnya bukan, tapi yang tantangan sebenarnya lebih ke cuaca yang sekarang ini. Tapi sudah diantisipasi dengan inovasi. Karena ini ada kita pekerjaan tangan, jadi masih tak tuntas. Jadi belum jadi tangan, tapi dengan empat detik, dengan detik itu kita bisa ya pasti karena ini adalah di Asia Tenggara ini sertifikat di Malaysia sendiri tidak berhasil kita pakai dua kali mereka coba ini kita satu-satu desainnya dengan spesifikasi tracknya dan kalau uji coba kebetulan dari Nasdaq kita tidak kalau sepeda tidak tapi dari pihak kita akan melakukan uji coba track. Dan pasti desain kita udah masukkan ciri khas budaya Betawi. Yang apa namanya itu? Di Balang. Di Balang. Nanti kalau Banyak yang di Balang ini. Di mananya ada konsepnya Konsepnya luar itu satu gedungnya nanti dari luar. Kan ini ada stasiun LRT. Ini begitu kamu keluar dari LRT itu bisa lihat tuh satu bangunan itu di Balang dulu. Pak, ada koreksi atau tambahan desain mungkin atau untuk fasilitasnya sendiri dari Saya kira udah sesuai ini semua dari Inggris ini semua. iya Pak. Kita bikin persis, itu saya maksud standarnya internasional. Ya di Inggris, di London ada apa, kita bikin mirip. Pindahin ini, hanya di tengahnya. Kita mau bikin bisa event olahraga, basket, ada volley, ada futsal, tapi juga buat pameran. Sehingga gedung ini tengahnya itu bisa buat just pameran. Jadi kita akan kegiatan ada macam-macam. Jadi kita untuk supaya ada kegiatan. Ini kan juga orang kan tingkat latihan juga akan naik ini kan. Karena ada gedung gitu bagus. Nah, untuk di Depok penempatan khususnya Yang di Depo tadi kalau LRT, jadi rencana saya semua stasiun atau depo LRT, MRT di Lebak Bulus, termasuk yang di Pulau Gadung, Rawa Buaya, dan Kampung Rambutan, itu semua adalah apartemen harga subsidi dan jual, tapi dengan subsidi. Sehingga orang-orang yang kelas menengah yang mampu beli rumah di pinggiran tapi nggak mampu beli rumah Jakarta, dia bisa tinggal di apartemen ini dengan harga kos. Ini program yang pertama, ya 2,5 juta, 3 juta sebulan. itu sewa atau milik Pak? Sewa. Jadi kalau yang mau beli, kita ada melakukan kerjasama dengan Wika. Nah, kita hanya jual kira-kira modalnya, modal bangunannya. Bisa katakan 36 hanya 300 juta misalnya. Ya sudah, kita subsidi, dia beli 3 juta. Tapi yang bisa mampu beli ini kan masih gajinya udah mendekati 10 juta sebetulnya. Kalau orang coba gajinya 2 kali UMP, nggak mampu. Kamu kita subsidi, kamu hitung aja. Belum lagi maintenance. Nah, kalau yang belum mampu, biar dia beli rumah di pinggiran. Tapi hari kerja di Jakarta. Baik, olahraganya hemat waktu. Sama kayak stasiun integrasi ya Pak yang Jadi itu semua di atas stasiun harga terminal adalah rumah susun, termasuk pasar perkulakan Pasar Jaya. Karena kita mau subsidi kebutuhan sembako. Dia dengan jadi anggota, kamu gaji UMP, kamu mungkin pensiunan, pelajar, orang tua, kadang yang penghasilannya di bawah itu atau yang naik kereta kami, naik bus kami, punya kartis langganan,
dia boleh menjadi anggota pertulakan dengan beli kebutuhan pokok harga distributor utama. Tidak dibuka buat umum, karena kita nggak mau mengganggu pasar. Kita bisa di LRT, bisa juga yang di Pulau Gadung. Kita lagi cari skemanya. Kan banyak pengembang kan ngutang kewajiban 20%. Selama ini dia kecil-kecil nanggung. Dia cuma seperempat tower, sepertiga tower, bangunnya gimana? Nah, makanya saya mau cari kemudahan. Kemarin saya udah bicara sama Presiden juga. Gimana kalau Wijaya Karya, dia bikin precast, dia bangunin, nanti orang-orang ini bayar. Nah, saya udah bilang sama Pak Gamal juga, Asban untuk segera lagi. Jadi biar si Lika yang bangunin, nanti yang bayar unit ini kewajiban oleh pengembang. Kalau gitu dasar hukumnya gimana? Saya mau minta kepres. Itu tadi, makanya kita mau minta kepres, jadi bikin surat lagi tuh, sama Pak Presiden. Nanti ada Apa? Presiden, lucu dong. Bayar hutang, siapa hutang nggak bayar? Yang kerja kan Wika. Ini akan menguntungkan BUMN kita. Kapasitas produksinya tidak akan macet. Dia juga berani investasi kapasitas yang besar supaya efisien. Kalau dia besar, efisien, ada yang beli, jamin pakai, untung. Jadi sama-sama untung. Apa? Kalau di LRT bisa 1000-an unit. Kan maunya besar kan, 36. Tapi yang di Pulau Gadung bisa besar. Ini yang kita bangun kan sekarang yang model itu dibangun di mana? Rambutan, bukan rambutan. Pasar rumput sama pasar minggu. Prioritasnya buat apa? Untuk orang yang gajinya menengah itu. Kalau kamu gaji UMP, nggak mungkin harga kos. Itu kami subsidi dengan rusun yang hanya 5.000 sampai 15.000 per hari. Jadi ada 3 macam. Satu subsidi yang orang gaji UMP, ada yang nggak mampu, 5.000 15.000 per hari. Kalau yang 5 juta ke atas, ada hampir 10 juta, ya harga kos 2,5 juta 3 juta satu keluarga.